Dr. Yunidartut Mutiayanti MSosi selaku dosen Islam dan Lingkungan Hidup. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Alfi Rahma Putri dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Prodi Manajemen Dakwah. Nomor NPM 23410300029. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Dan di sini saya akan mempresentasikan tentang etika lingkungan hidup. Etika lingkungan hidup dapat diartikan sebagai dasar moralitas yang memberikan pedoman bagi individu atau masyarakat dalam berperilaku atau memilih tindakan yang baik dalam menghadapi dan menyikapi segala sesuatu yang berkaitan dengan lingkungan sebagai kesatuan pendukung kelangsungan perkehidupan dan kesejahteraan umat manusia serta makhluk hidup lainnya. Prinsip-prinsip lingkungan hidup. Yang pertama adanya prinsip sikap hormat kepada alam. Yang kedua adanya prinsip tanggung jawab. Yang ketiga prinsip solidaritas posimis. Yang keempat prinsip kasih sayang dan kepedulian terhadap alam. Yang kelima prinsip no harm. Yang keenam prinsip hidup sederhana dan selaras dengan alam. Prinsip keadilan, prinsip demokrasi, dan prinsip integritas moral. Prinsip sikap hormat kepada alam. Itu prinsip hormat terhadap alam merupakan suatu prinsip dasar bagi manusia sebagai bagian dari alam semesta seluruhnya. Prinsip tanggung jawab. Tanggung jawab yang bersifat individu maupun kolektif yang menurut manusia untuk memenuhi perkasa, usaha, kebijakan, dan tindakan bersama secara nyata dan menjaga alam semesta dengan isinya. Prinsip solidaritas, kosimis. Prinsip yang membangkitkan rasa solider, perasaan sepenanggungan dengan alam dan dengan makhluk hidup lainnya, sehingga mendorong manusia untuk menyelamatkan lingkungan. Prinsip kasih sayang dan kepedulian terhadap alam. Prinsip tanpa mengharap balasan, serta tidak didasarkan kepada pertimbangan kepentingan pribadi, melainkan untuk kepentingan umum. Contohnya seperti menanam bibit pohon dan memelihara dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan. Prinsip no harm. Prinsip ini merupakan prinsip tidak merugikan alam secara tidak perlu. Bentuk minimal berupa tidak perlu melakukan tindakan yang merugikan atau mengancam eksistensi makhluk hidup lain di alam semesta. Prinsip hidup sederhana dan selaras dengan alam. Prinsip ini menekankan pada nilai, kualitas, cara hidup, dan bukan kekayaan, sarana, standar, material. Prinsip keadilan. Prinsip keadilan lebih ditekankan pada bagaimana manusia harus berperilaku adil terhadap yang lain dalam berkaitan dengan alam semesta, juga tentang sistem sosial yang harus diatur agar dampak positif bagi kelestarian lingkungan hidup. Contohnya memberikan sanksi yang tegas terhadap kerusakan lingkungan hidup. Prinsip demokrasi. Prinsip demokrasi justru memberi tempat luas-luasnya bagi perbedaan, keanekaragaman, dan pluralitas. Contohnya, memerhatikan lingkungan sekitar, baik berupa multikulturalisme, diversifikasi pola tanaman, diversifikasi pola makanan, dan sebagainya. Prinsip integritas moral. Prinsip ini menurut pejabat publik agar mempunyai sikap dan perilaku moral yang terhormat serta memegang teguh untuk mengamankan kepentingan publik yang berkaitan dengan sumber daya alam. Contohnya seperti orang yang diberi kepercayaan untuk melakukan analisis mengenai dampak lingkungan, seperti pejabat publik harus menjalankan tugas demi terciptanya kelestarian lingkungan hidup kita. Yang selanjutnya saya simpulkan, etika lingkungan ini membahas hubungan antara manusia dan lingkungan alam, di mana manusia memiliki kemampuan ekspoliatif terhadap alam yang dapat berdampak negatif jika tidak diatur dengan baik. Lingkungan yang dijaga dan dilestarikan akan memberikan dampak positif bagi kesehatan dan keselamatan manusia. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan.